Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya indikasi kerugian negara yang disebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Jumlahnya tidak kecil, potensi kerugian negara mencapai 6,93 triliun rupiah. Satu di antaranya lantaran banyak warga yang sudah meninggal dunia tapi mendapatkan bantuan. Temuan itu terungkap dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 terkait perlindungan sosial. Sejatinya, perlindungan sosial merupakan ikhtiar untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Tapi faktanya tidak begitu. BPK mengungkapkan ada 208 temuan pemeriksaan yang memuat permasalahan terkait perlindungan sosial. Satu di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan, sembako bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial tunai yang tidak sesuai ketentuan sebesar 6,93 triliun rupiah. Dalam laporannya, BPK menjelaskan bantuan-bantuan sosial itu disalurkan kepada mereka yang tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial Oktober 2020 dan usulan Pemda yang masuk melalui aplikasi. Selain itu, keluarga penerima manfaat yang bermasalah pada 2020 masih ditetapkan sebagai penerima Bansos 2021. Persoalan lainnya adalah ada KPM dengan nomor induk kependudukan yang tidak valid, KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang dilaporkan sudah meninggal dunia, dan KPM Bansos Ganda. Lantaran tidak tepat sasaran, ada potensi kerugian negara sebesar 6,93 triliun rupiah. Menteri Sosial Tri Risma Harini menjawab persoalan tersebut. Diwawancara seusai menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 yang dipusatkan di halaman Rumah Sakit SMC Kabupaten Tasikmalaya, Ahad 29 Mei 2022, Risma menyebutkan bahwa temuan BPK itu belum final. Temuan BPK itu adalah temuan antara, belum temuan final gitu kan. Saya harus menjawab itu. Ya kan ada indikasi begini dari BPK kan. Kemudian saya cari, memang DTKS yang dulu itu belum padan dengan data kependudukan. Makanya saya ingat coba cek. Saat saya awal jadi menteri bulan April, saya konferensi pers, saya harus madankan itu. Kenapa? Karena itu juga menjadi catatan KPK. Kenapa data DTKS tidak padan? Kalau digunakan NIK, pasti dengan kependudukan pasti NIK, pasti tidak bisa. Kalau hanya nggak ketemu gitu loh orangnya. Karena tidak padan. Nah, kami ngujinya bukan hanya dengan NIK. Tapi misalkan saya nerima bansos, maka saya punya identitas penerima bansos ID yang disebut ID semesta. Saya bisa nerima bansos PKH, saya bisa nerima bansos BPNT. Disitulah yang disebut ID semesta. Saya mungkin juga penerima BST, misalkan. Itu ID semesta. Itu yang kedua. Jadi ngujinya bukan hanya NIK. Kalau hanya NIK nggak ketemu. Karena memang itu temuan KPK, temuan BPKP sebelum saya masuk, itu diingatkan. Ini loh belum padan sehingga sulit untuk dicari, gitu loh. Risma menjelaskan pihaknya telah melakukan pengujian data terkait keluarga penerima manfaat melalui nomor induk kependudukan, ID semesta, dan sistem penyaluran. Ketiga instrumen itu diuji, sehingga tidak bisa hanya menguji satu item. Tapi jika saat ini dilakukan pengujian melalui NIK, persoalan tersebut sudah selesai, karena sudah padan atau cocok dengan data kependudukan. Bila ada seseorang yang mengaku tidak menerima bansos, pihaknya bisa melakukan penelusuran apakah itu benar atau tidak.
Namun saat akan ditanya bagaimana pertanggungjawaban Kementerian Sosial terkait temuan BPK tersebut, wartawan dilarang bertanya lebih lanjut. Pihak Humas Kementerian Sosial menepuk-nepuk pundak dan minta wawancara terkait hal itu jangan diteruskan. Dalam laporan BPK diketahui ada persoalan lain, seperti tidak optimalnya penyaluran bantuan PKH dan sembako, serta kekurangan penerimaan negara sebesar 1,11 triliun rupiah. Persoalan lainnya adalah adanya pemborosan keuangan negara atas penyaluran bansos dan sembako kepada keluarga penerima manfaat dengan KKS yang telah dimusnahkan sebesar 43,23 miliar rupiah. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan negara atas saldo di Kartu Keluarga Sejahtera yang telah dimusnahkan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar 31,40 miliar rupiah.